Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Eka Nuni Suharjanti dari kelas 7B NPM 17320004 Mat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resume saya terhadap kuliah tamu bioteknologi yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Nah, kuliah tamu bioteknologi ini dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020. Pada saat pelaksanaan terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu bioteknologi kesehatan yang disampaikan oleh Ibu Justina Mirna Anggraini. Kemudian yang kedua, bioteknologi pertanian yang disampaikan oleh Bapak Nur Akbar Arufatullah. Dan yang ketiga, bioteknologi lingkungan yang disampaikan oleh Ibu Anissa Nur Latifah. Yang pertama, kita akan memasuki pada bioteknologi kesehatan. Nah, di sini pembahasannya berfokus langsung pada aplikasi bioteknologi pada deteksi virus chikungunya. Nah, sebelum masuk ke virus chikungunya itu kita harus mengetahui dasarnya dulu. Nah, di mana penyakit ini itu termasuk penyakit tular vektor atau penyakit yang ditularkan melalui nyamuk dengan penyebabnya atau vektornya itu berupa virus, cacing, ataupun parasit-parasit yang lainnya. Nah, contohnya itu ada penyakit malaria, chikungunya, DBD, dan juga penyakit kaki gajah. Nah, uniknya di sini itu dari penyakit tular vektor itu menularkannya itu tidak dari orang ke orang, tetapi melalui perantara arthropoda. Selain melalui nyamuk, ada juga penyakit tular vektor yang ditularkan melalui kutu, lalat, tungau, ataupun arthropoda yang lainnya. Nah, di sini contoh-contoh penyakit tular vektor ada chikungunya, dengue, lymphatic filaria, kemudian ada yellow fever, Zika, malaria. Nah, jadi banyaknya penyakit-penyakit yang ditimbulkan patogennya itu berupa virus ataupun parasit. Ada 3 genus yang sebagai perantara, yaitu genus Aedes, genus Anopheles, dan genus Culex. 3 genus ini merupakan perantara yang paling dominan untuk menularkan penyakit tular vektor ini. Nah, virus yang ditularkan melalui arthropoda ini biasa disebut dengan arthropod-borne virus atau singkatannya arbovirus. Nah, beberapa penyakit arbovirus yang pernah menjangkit di Indonesia, yang pernah dideteksi ada di Indonesia itu diantaranya ada dengue. Itu pertama kali dideteksi pada tahun 1968. Ada Japanese encephalitis itu pada tahun 1960. Ada West Nile virus, kemudian ada Murray Valley encephalitis itu pada tahun 1972, begitu juga dengan Kunji dan Edgehill. Sedangkan Zika virus pertama kali dideteksi pada tahun 1978. Nah, dari penyakit arbovirus ini ada 2 genus yang memiliki sifat yang mirip, yaitu ada dari genus arbovirus dan flavivirus. Nah, persamaannya dari kedua itu apabila menjangkit seseorang itu dapat menyebabkan gejala berupa demam, lemah, dan juga nyeri kepala. Nah, sedangkan perbedaannya dari alpavirus dan flavivirus itu pada siklus replikasi dan morfologinya. Replikasi pada alfavirus itu terjadi di sitoplasma, sedangkan pembentukan tunasnya berada di membran plasma. Berbeda dengan flavivirus, replikasinya meskipun sama-sama di sitoplasma, namun pembentukannya di membran internal. Nah, demikian ini ada perbedaan struktur dari flavivirus dan alpavirus. Nah, di sini ada perbedaan susunan dari struktur protein dan juga struktur non-proteinnya. Perbedaan susunannya seperti ini. Kemudian kita langsung masuk ke bagian chikungunya. Nah, chikungunya ini pertama kali ditemukan di wilayah Tanzania, Afrika.
berasal dari bahasa Makonde. Cikumunye itu berasal dari bahasa Makonde yang artinya menekuk. Nah, alasan diberi nama menekuk atau cikumunye ini karena orang-orang yang terjangkit itu akan memiliki postur tubuh yang menekuk. Nah, hal ini disebabkan karena orang itu akan menahan rasa sakit pada area persendiannya, sehingga postur tubuhnya itu menekuk. Seperti itu. Nah, penyakit cikungunya ini biasanya ditularkan itu melalui Aedes dari genus Aedes, baik Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus. Kemudian di sini itu ada perbedaan antara penyakit cikungunya dan DBD. Kalau DBD lebih banyak menyebabkan kematian pada tahap sampai pada tahap kematian. Berbeda dengan cikungunya itu biasanya tidak menyebabkan kematian, tetapi menyebabkan resiko penyakit yang lebih serius. Misalnya bisa sampai terjadi hepatitis, jantung, kemudian hipertensi juga. Seperti itu. Nah, cikungunya ini ada dua tipe, yaitu SK genotip dan juga Asian genotip. Nah, secara perbedaan dari keduanya itu baik pada struktur morfologi atau struktur fisiologinya itu memiliki perbedaan. Nah, untuk yang SK genotip itu dapat menyebabkan manifesta klinik atau penyakit yang lebih serius pada penderita apabila itu menjangkit orang-orang yang berada di wilayah Asia. Nah, sedangkan kebalikannya juga, yang Asian genotip apabila menjangkit orang-orang yang berada di wilayah non-ASEAN itu juga akan menimbulkan manifesta klinik yang lebih serius. Nah, Asian genotip ini juga mengalami mutasi sehingga meningkatkan peluang menularnya ke manusia. Nah, habitat dari nyamuk-nyamuk tersebut itu secara umum itu ada di bak mandi, ember, bak WC, kemudian dispenser ataupun ban bekas. Yang paling dominan itu di bak mandi, ember, dan juga bak WC. Nah, kita masuk ke bioteknologi pertanian. Nah, bioteknologi pertanian ini sebelumnya itu kita harus mengenal dulu bioteknologi yang merupakan teknologi yang menyangkut jasad hidup. Nah, bioteknologi juga termasuk ilmu lintas disiplin karena di dalamnya itu kita mempelajari biologi, kimia, teknik, dan juga fisika. Nah, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, bioteknologi itu sebenarnya bukan hal yang baru karena pada zaman nenek moyang bioteknologi juga sudah diterapkan dengan konvensional atau secara sederhana, misalnya memanfaatkan proses fermentasi oleh mikroorganisme untuk membuat makanan atau minuman seperti wine, cheese, bir. Nah, bioteknologi pertanian sendiri ini merupakan cabang dari bioteknologi dengan alat dan teknik berupa genetik, molekul marker, molekul diagnosa, dan juga kultur jaringan. Subjek dari modifikasi organisme hidup ini sedangkan untuk objeknya itu berupa tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Nah, keluaran atau hasil yang diperoleh dari bioteknologi pertanian ini biasanya berupa varietas tanaman transgenik. Misalnya ada kapas, padi, tomat, tembakau, pisang, kentang. Nah, tanaman-tanaman tersebut itu beberapa kali sudah pernah dilaksanakan penelitian dilakukannya transgenik atau modifikasi genetiknya. Kemudian pada hewan juga ada sapi perah yang memiliki susu yang lebih melimpah. Kemudian ada domba doli. Sedangkan ada juga bioteknologi pertanian yang bisa dimanfaatkan pada bakteri dan fungi. Nah, pentingnya pelaksanaan bioteknologi pertanian ini dikarenakan tanaman itu sendiri itu 90% itu menyuplai kalori yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian 10%-nya lagi dari yang lainnya. Selain itu, protein juga disuplai oleh tanaman sebesar 80% yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, namun perkembangan zaman ini menimbulkan beberapa permasalahan. Dengan meningkatnya populasi, tentunya lahan-lahan akan menyusut.
Nah, sehingga produktivitas tanaman menurun dan juga bisa terjadi malnutrisi pada manusia. Nah, dengan solusinya itu tentunya dengan meningkatkan produktivitas tanaman. Tanaman menjadi tahan penyakit, sehingga tanaman-tanaman itu bisa memiliki nutrisi yang lebih baik, sehingga dapat dimanfaatkan manusia dan manusia memiliki nutrisi yang meningkat. Nah, disinilah peran dari biotechnologi untuk memecahkan permasalahan dengan 3 cara, yaitu kultur in vitro, analisis genom, dan juga manipulasi genom. Kultur in vitro sendiri itu terdiri dari kultur sel, kultur jaringan, ataupun kultur organ. Nah, saat menganalisis genom ini nantinya akan diketahui bagian mana saja, genom-genom mana saja yang menguntungkan ataupun merugikan, sehingga nantinya dimanipulasi genom itu akan dilakukan tindakan untuk mengurangi atau menambahkan genom tertentu. Pada dasarnya, teknologi pertanian bisa dilakukan itu karena tanaman itu memiliki sifat hitopotensi, atau sel-sel dari tanaman itu memiliki potensi untuk berdiferensiasi yang tidak terbatas, sehingga dapat muncul lagi atau dapat membentuk lagi sel-sel tipe tertentu. Nah, pada bioteknologi dengan menggunakan kultur in vitro itu kita bisa mengontrol kondisi lingkungan. Misalnya cahaya, suhu, media, kontaminan, dan juga kelembapan itu bisa kita kontrol sendiri. Nah, sebagai contohnya, misalnya pada analisis genom itu kita menganalisis genom pada tanaman. Nah, hal ini berfungsi untuk mendeteksi penyakit-penyakit tanaman ataupun genom-genom apa saja yang berada di dalam tanaman tersebut. Nah, selanjutnya dilakukan manipulasi genom. Misalnya, memanfaatkan Agrobacterium. Nah, kenapa dipilih Agrobacterium ini? Karena Agrobacterium itu memiliki tip plasmid. Nah, plasmid yang bisa mudah untuk dimanipulasi, memiliki struktur yang sederhana. Nah, tip plasmid pada bakteri ini nantinya akan diambil. Nah, kemudian akan dimodifikasi, baik menambahkan atau mengurangi gen-gen, kemudian disisipi gen yang diinginkan. Nah, kemudian plasmid ini akan dikembalikan ke Agrobacteriumnya. Kemudian Agrobacterium akan diinfeksikan ke dalam tanaman. Nah, sehingga nantinya tanaman ini akan semakin tumbuh berkembang dengan memiliki sifat yang kita inginkan yang sudah kita sisipkan pada plasmid. Nah, beberapa contoh bioteknologi pertanian yang pernah diterapkan itu ada pepaya resisten virus, ada golden rice, ada gluten free wheat, jagung tahan kekeringan, dan juga ada pisang kaya dengan vitamin A. Nah, tanaman-tanaman itu tentunya dikembangkan. Pada dasarnya itu yang dikembangkan itu menjadi memiliki sifat yang efisien terhadap nitrogen atau toleran terhadap kekeringan, toleran terhadap salinitas, kemudian resisten hama, dan juga memiliki nutrisi yang lebih tinggi. Melihat hal-hal tersebut, sebenarnya bioteknologi itu sangat baik atau sangat menguntungkan untuk diterapkan di masyarakat. Nah, ini beberapa proyek yang pernah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh Papa Akbar. Nah, itu ada di Jepang, itu ada beberapa, yaitu ada efek heat shock, kemudian ada pengembangan alat penyemprotan air, ada sistem manajemen greenhouse otomatis, proyek kultivasi stroberi, workshop pembuatan tempe. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, beliau dipercaya untuk membangun perusahaan plant bioteknologi. Ada juga proyek introduksi varietas stroberi dan juga pengembangan sistem CR yang bekerjasama dengan Jepang dan juga Swiss. Ya, baik, kita akan masuk ke bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan ini merupakan usaha mengatasi permasalahan lingkungan melalui aplikasi bioteknologi. Pentingnya bioteknologi ini bisa dengan mengatasi polusi dengan cara remediasi, konversi biodiversitas, kemudian bisa dengan biofuel atau bioplastik. Membahas bioteknologi lingkungan tentunya tidak akan jauh-jauh dari tanah. Nah, tanah ini ada tanah matang dan juga ada tanah tidak matang, atau misalnya
belum memiliki nutrisi. Tanah matang ini itu tanah yang subur yang memiliki banyak kandungan nutrisi yang baik untuk tumbuhan. Nah, tanah matang ini bisa terbentuk melalui siklus biochemical. Sebagai contohnya ada tanah vulkanik. Nah, tanah vulkanik ini tidak mengandung karbon ataupun nitrogen di dalamnya. Padahal kedua unsur tersebut merupakan unsur makro yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berkembang. Nah, sehingga tanah ini memerlukan mikroorganisme untuk membantu adanya nutrisi. Nah, ada pembentukan tanah itu berkaitan dengan 3 hal. Ada aktivitas biochemical, produktivitas, dan juga ada keanekaragaman mikroba di dalam tanah tersebut. Nah, awal pembentukan ekosistem mikroba pada tanah yang tidak memiliki nutrisi atau tanah yang belum matang itu pertama-tama akan terbentuk koloni mikroba pada substrat baru itu. Nah, akan terjadi suksesi mikroba sebelum kolonisasi tanaman. Yang terjadi pada saat itu terjadi perubahan komunitas mikrobanya. Yang awalnya semolitotrop akan berubah komunitasnya menjadi bakteri-bakteri heterotrop. Nah, yang ketiga ada suksesi mikroba setelah terjadi kolonisasi tanaman. Terjadi perubahan komunitas juga, dan yang akhirnya itu nantinya akan didominasi oleh acidobacteria dan juga alphabobacteria. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Ibu Anissa itu penelitian mengenai setelah terjadinya erupsi pada Gunung Merapi di tahun 2020. Nah, penelitian ini dimulai sejak tahun 2013 dengan mengambil 3 daerah wilayah, yaitu daerah yang ditumbuhi vegetasi, daerah yang tidak ditumbuhi, yang mulai ditumbuhi lumut atau pioner, dan juga daerah hutan yang masih alami. Nah, penelitiannya itu menggunakan metode molekular bioteknologi. Dengan cara itu, dengan prosedur itu berupa tanah akan diambil, tanah deposit vulkanik akan diambil, kemudian akan diekstrak DNA tanah deposit vulkaniknya sehingga diperoleh DNA dan akan dianalisis mikroba-mikroba apa saja yang berada di tanah tersebut. Nah, hasil penelitian menunjukkan tanah vulkanik di sana didominasi oleh koloni beta proteobacteria. Nah, proyek penelitian yang dilakukan oleh Ibu Anissa yang lainnya itu ada bioremediasi limbah kromnium dan juga eksplorasi mikroba berdegradasi mikroplastik. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf untuk perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.